Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lula Anggera dengan NIM 210409089. Di sini saya akan memberikan video simulasi pembelajaran dengan materi pokok profil teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan profesi di bidang desain komunikasi visual dengan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning dengan metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di mana capaian belajarnya itu siswa atau peserta didik mampu mendeskripsikan pekerjaan atau profesi di bidang desain komunikasi visual dan mereka bisa memberikan sebuah produk dari perusahaan mereka sendiri dengan evaluasi mengisi form dari guru. Oke, let's see. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Nah, jadi anak-anak semua di sini kita masuk lagi di pertemuan di mata pelajaran desain komunikasi visual. Nah, materi kita hari ini kita semua akan belajar tentang profil teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan atau profesi di bidang komunikasi visual. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan kesempatan kalian semua untuk literasi terlebih dahulu atau membaca lewat modul yang udah Ibu bagikan ke kalian ya. Waktu dimulai selama 10 menit ke depan. Jadi anak-anak bisa membaca terlebih dahulu dan nanti Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Silahkan dibaca. Baik anak-anak, apakah sudah selesai membacanya? Nah, jadi di sini Ibu akan bertanya kepada semuanya. Silahkan anak-anak semua menjawab lewat kolom komentar ya. Jadi apa sih menurut kalian tentang profil teknopreneur? Nanti bagi yang terlebih dahulu menjawab akan mendapat poin. Baik, terima kasih yang sudah memberikan jawabannya di kolom komentar. Selanjutnya, Ibu akan memberikan penjelasan tentang materi kita hari ini tentang profil teknopreneur, peluang usaha di bidang desain komunikasi visual. Silakan simak videonya. Oke anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan media PowerPoint yang anak-anak bisa lihat di sini. Nah, di mana materi kita hari ini adalah tentang profil teknopreneur, peluang usaha dan profesi di bidang desain komunikasi visual. Oke, jadi sudah Ibu tanyakan sebelumnya tadi ketika kalian sudah selesai membaca literasi, lalu di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa yang sudah kalian baca. Nah, seperti pertanyaan tadi, apa sih itu teknopreneur? Nah, jadi teknopreneur berasal dari kata tekno yang artinya teknologi dan entrepreneur yang artinya wirausaha. Nah, jadi teknopreneur dapat diartikan sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi dalam membangun suatu usaha. Nah, jadi anak-anak semua, sekarang ini seorang teknopreneur itu merupakan seseorang yang bekerja di bidang teknologi tapi menyatukannya dengan sebuah peluang usaha. Nah, jadi apa sih Bu kaitannya dengan jurusan kita? Apa sih kaitannya dengan desain komunikasi visual? Nah, jadi kaitannya antara teknopreneur dan desain komunikasi visual, seperti kita tahu pemanfaatan desain komunikasi visual sekarang ini sudah menggunakan teknologi juga. Nah, jadi dari kita belajar desain komunikasi visual, kita bisa membuka peluang usaha menjadi seorang teknopreneur, seseorang yang bisa mengembangkan desain komunikasi visual menjadi sebuah peluang usaha. Lalu yang selanjutnya ada tentang wirausaha. Apa sih Bu wirausaha? Nah, kewirausahaan adalah seseorang yang inovatif, kreatif dan mampu mewujudkan kreativitas untuk meningkatkan kesejahteraan diri, lingkungan dan masyarakat menurut Diamond tahun 1995. Nah, jadi ternyata wirausaha ini memang nggak hanya di bidang teknologi, tapi orang-orang yang memiliki peluang inovatif, kreatif dan mampu mewujudkan kreativitas merupakan seorang wirausaha. Nah, tapi yang kita singgung sekarang ini tentang wirausaha di bidang teknologi. Jadi yang kita bahas ke depannya akan tentang teknopreneur atau wirausaha yang bergerak di bidang teknologi dan juga desain komunikasi visual. Nah,
Apa aja sih bentuk-bentuk wirausaha? Lalu apa aja sih poin-poinnya, Bu? Nah, yang pertama ada teknopreneur yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa teknopreneur adalah seseorang yang bergerak di bidang wirausaha tapi di bidang teknologi. Lalu seperti apa sih, Bu, peluang usahanya? Nah, sekarang ini sudah banyak sekali peluang usaha yang bergerak di bidang teknologi seperti percetakan, desainer, lalu ada juga jasa-jasa mengetik, jasa-jasa membuat desain grafis. Nah, jadi mereka semua itu termasuk dalam seorang teknopreneur di mana dia mengembangkan sebuah teknologi menjadi sebuah usaha. Lalu yang ketiga ada profesi di desain komunikasi visual. Nah, jadi sebuah profesi ini akan membuat kita menjadi seorang teknopreneur. Nah, jadi profesi di bidang desain komunikasi visual ini termasuk dalam teknopreneur. Lalu apa saja sih prospek profesi desainer? Apa saja sih prospek profesi desain komunikasi visual? Nah, prospek pekerjaan dari desain komunikasi visual itu ada banyak sekali ya anak-anak. Yang pertama itu desain grafis. Seperti sudah banyak kita ketahui, bahkan di Sintang juga udah banyak banget desain-desain grafis yang juga udah membuka peluang usaha nih. Contohnya mereka yang membuka percetakan undangan, percetakan banner, dan lain-lain. Selanjutnya ada ilustrator. Biasanya ilustrator ini mereka itu menjadi seorang animator, di mana mereka menciptakan ilusi dari objek yang sesungguhnya menjadi objek ilustrator seperti itu. Nah, biasanya mereka ini membuat sebuah animasi dan juga membuat video-video menarik seperti itu tapi menggunakan ilusi. Nah, selanjutnya ada komikus. Nah, kenapa sih Bu komikus kok menjadi salah satu prospek di bidang profesi desain komunikasi visual? Karena sekarang komikus ini banyak menggunakan teknologi untuk membuat karya-karya mereka, membuat gambar, lalu mencari inspirasi, lalu membuat animasi-animasi mereka untuk dijadikan gambar. Lalu yang selanjutnya adalah desainer web. Mungkin untuk di Sintang sendiri sekarang ini desainer web belum cukup banyak, tapi ada beberapa mereka yang sudah mengembangkan web menjadi sebuah aplikasi, lalu menjadi juga sebuah media pembelajaran dari sebuah website. Lalu yang selanjutnya ada animator. Nah, animator ini mereka yang membuat animasi bergerak menjadi sebuah media. Nah, media ini akan mereka jual, jadi mereka itu juga termasuk ke prospek profesi desainer komunikasi visual. Lalu selanjutnya ada fotografi. Nah, kenapa fotografi juga masuk Bu ke dalam seorang teknopreneur? Karena fotografer itu juga menggunakan teknologi seperti kamera, itu juga termasuk teknologi. Lalu ada juga video untuk merekam seperti itu juga termasuk sebuah teknologi. Selain itu, mereka juga akan mengedit hasil video mereka menggunakan teknologi seperti Canva, lalu bisa menggunakan Photoshop, lalu juga dan ada Illustrator dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya ada videographer. Nah, videographer ini termasuk dalam sama dengan fotografer, di mana biasanya mereka akan bekerja sama dalam membuat suatu desain, dalam membuat suatu karya yang bisa menghasilkan uang. Nah, mereka juga memanfaatkan teknologi untuk membuat hasil karyanya tersebut. Jadi mereka termasuk juga dalam teknopreneur. Dan juga masih banyak lagi yang lainnya yang ibu tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi nanti anak-anak bisa searching menggunakan gadget kalian masing-masing apa aja sih Bu prospek profesi desainer di bidang komunikasi visual. Nah, lalu di sini ibu punya contoh logo. Ada yang tahu nggak ini logo apa? Silahkan kalian ketik di kolom komentar. Nah, jadi logo ini itu memiliki harga yang sangat fantastis nih, anak-anak. Nah, di mana harga yang cuma centang seperti ini, tapi memiliki prospek yang besar, memiliki makna yang besar, memiliki makna yang jelas, sehingga bisa menjadikan sebuah peluang dalam bidang desain komunikasi visual. Selanjutnya, nah, mungkin itu tadi adalah penjelasan singkat dari Ibu yang dapat Ibu sampaikan ke kalian semua. Nah, untuk semuanya, Ibu minta sekarang untuk kalian dapat menentukan produk yang kalian impikan. Di mana? Contoh seperti logo Nike tadi ya, di mana kalian bisa memanfaatkan
perusahaan-perusahaan di sekitar. Misalnya dari Sintang ini kayak ada perusahaan Topindo, lalu ada Tino Ame Homeschool. Kalian bisa coba buat logo atau bisa meniru nih dari mereka itu membuat sebuah logo atau karya yang nantinya bisa bermakna atau bernilai gitu ya. Nah nanti bisa juga kalian, oh Bu saya juga mau nih jadi seorang desainer, saya pengen punya peluang usaha. Nah, kalau kalian udah bisa desain dan kalian punya peluang usaha, kalian bisa memanfaatkan desain kalian untuk menjadi logo atau pamflet di perusahaan kalian sendiri gitu. Dan silakan kalian buat. Nanti kalian bisa mendesainnya menggunakan aplikasi CorelDRAW, Adobe Illustrator ataupun Canva. Lalu kalian bisa menentukan nama perusahaan kalian. Setelah itu kalian bisa membuat logo perusahaan yang kalian impikan. Ibu tunggu pengumpulan tugas paling lambat hari ini jam 12 siang. Nah nanti setelah itu Ibu akan memberikan list evaluasi tugas kita hari ini, di mana evaluasinya nanti akan Ibu jelaskan di video selanjutnya atau di next ini. Setelah ini Ibu akan menjelaskan seperti apa sih evaluasi yang dikerjakan. Anak-anak, jadi linknya udah Ibu buat. Anak-anak semua bisa klik link di atas ini untuk melihat evaluasi apa aja yang dari apa yang kita pelajari dari soal-soal hari ini. Jadi anak-anak silakan kerjakan soal di atas ini sekarang, di mana soal ini berisi tentang pengertian-pengertian yang sudah kita pelajari hari ini, lalu manfaatnya apa saja. Silakan anak-anak isi menjadi sebuah uraian begitu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan masuk ke kelas kita secara langsung. Jadi untuk hari ini kita cukupkan saja sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Semoga kalian sehat selalu dan juga kita bisa bertemu di kesempatan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih banyak. Sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak semua. Sehat selalu dan sampai jumpa. Dadah.